Kisah Sang Kutub. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam majelis guru dan murid, malam itu sunyi. Lampu minyak berkelip, angin menyingkap tirai bulu domba. Guru duduk bersila di atas permadani tua, memegang tasbih kayu zaitun. Murid-murid mengelilinginya. Sebagian menunduk, sebagian memeluk lutut, menunggu hikmah. Seorang murid paling muda wajahnya pucat karena rindu pengetahuan mengangkat tangan perlahan. Seorang murid muda bertanya guru, "Ajarilah kami tentang perjalanan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bagaimana jalan yang ditempuh seorang kekasih Allah hingga menjadi raja para wali?" Guru tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, seakan menyelami lautan kenangan para salih. Jemarinya berhenti di butir ke-101 tasbih. Barulah ia berkata pelan, namun tegas, "Dengarkan baik-baik. Beliau sejak bayi sudah dijaga oleh Allah. Pada bulan Ramadan, ia tidak pernah menyusu di siang hari." Ibunya bingung. Para tetangga terheran bagaimana mungkin bayi mengenal puasa. Murid yang duduk di sebelah kanan mengerutkan alis, mencondongkan tubuh ke depan, seolah ingin menangkap setiap kata. Murid di sebelah kanannya menyaut, "Jadi sejak kecil telah tampak tanda-tandanya." Guru menunjuk dadanya sendiri, bukan ke arah murid. "Tanda itu di sini, bukan di tubuh." Banyak bayi berwajah manis, tapi sedikit yang hatinya dijaga untuk Allah sejak awal. Seorang murid lain yang berusia lebih tua mengusap janggutnya dan bertanya pelan, "Bagaimana beliau memulai perjalanan menuju Baghdad?" Guru membuka matanya, tatapannya tajam dan hangat sekaligus. Ia meninggalkan kampung halamannya demi ilmu. Ibunya menjahitkan 40 dinar ke dalam pakaiannya, lalu berkata sambil menggenggam bahunya, "Nak, jangan dusta walau pedang di lehermu." Guru mengulang kalimat itu dengan suara rendah tapi menggugah, hingga beberapa murid gemetar dan menunduk. Murid paling muda menatap tajam, bibirnya sedikit terbuka. "Murid muda, apakah itulah ketika beliau bertemu para perampok?" Guru mengangguk perlahan. Suaranya berubah, seperti menceritakan peristiwa yang ia sendiri lihat. "Iya, ketika disergap, perampok bertanya, 'Anak muda, apa kau membawa harta?' Ia menjawab jujur, 'Ada 40 dinar, dijahit di dalam bajuku.' Orang-orang menertawakannya, mengira ia bodoh, tapi ia tidak peduli. Guru mengangkat tangannya ke dada. Hatinya tahu, lebih baik kehilangan dunia daripada mengkhianati amanah ibu dan Tuhannya. Seorang murid yang biasanya keras berubah pucat, meremas ujung jubahnya sendiri. Ia tersentuh oleh kejujuran itu. Murid tua bertanya, "Guru, setelah beliau belajar ilmu, apakah beliau langsung mencapai ma'rifat?" Guru tertawa kecil, lalu menggeleng pelan. Gelak tawanya seperti pedang yang memotong kesalahpahaman. "Tidak, wahai anakku. Ia menguasai fikih, hadis, tafsir, bahasa. Orang memujinya, ulama mengakuinya, tapi hatinya kosong." Ia berkata dalam batinnya, "Aku mengenal ilmu, tapi apakah aku mengenal Allah?" Murid-murid saling menatap, beberapa menelan ludah. Mereka memahami rasa itu. Guru menendak, suaranya lebih lirih. Ia tidak memilih karier, popularitas, atau gelar. Ia memilih padang pasir, menyendiri selama bertahun-tahun, makan daun, tidur hanya saat ruhnya melemah, berzikir sampai tubuhnya tak lagi terasa tubuh. Seorang murid tiba-tiba menyeka air mata, cepat-cepat menunduk malu agar tidak terlihat. Murid muda dengan suara yang sedikit bergetar, "Murid muda, guru, apakah benar ia diuji dengan cahaya yang menyerupai wahyu?" Guru mendongak, menatap seluruh murid satu persatu. "Ya, cahaya memenuhi langit." Suara menggema berkata, "Wahai Abdul Qadir, kewajiban ibadah gugur darimu." Banyak ahli ibadah telah tersesat oleh kalimat itu. Tapi beliau berkata, "Time, wahai iblis, syariat Nabi tidak gugur selama napas masih di tubuhku." Murid-murid serempak menarik napas, seakan mereka sendiri baru saja hampir jatuh ke jurang itu. Guru bersandar sedikit, suaranya menjadi luas seperti gurun pasir. Setelah Allah menguatkannya, barulah beliau diperintah membimbing manusia. Majelisnya dihadiri puluhan ribu orang. Para sultan menunduk kepadanya,
bukan karena takut, tapi karena kewibawaan Allah di dalam dirinya. Murid tua memejamkan mata, merasakan wibawa itu dalam hatinya. Guru meraih tasbih lagi. Suaranya pelan seperti bisikan. Ketika wafat, para murid menangis. Beliau tersenyum dan berkata, "Hatiku pulang kepada kekasihku. Mengapa kalian bersedih?" Guru memejamkan mata cukup lama. Murid-murid diam, tak berani bergerak, seolah waktu berhenti. Akhirnya, guru berkata, matanya terbuka dan tajam seperti pedang yang mengarahkan jalan. "Wahai anak-anak ruhani, jika kalian ingin mengikuti jalan beliau, jangan berdoa untuk menjadi wali. Berdoalah untuk menjadi hamba yang jujur, patuh, dan ikhlas. Kewalian datang kepada orang yang tidak menginginkannya, karena ia hanya menginginkan Allah." Murid-murid menunduk. Suasana tidak lagi sekadar pelajaran, tapi pembayatan ruhani. Berikutnya akan disampaikan karamah-karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 1. Doanya mustajab seketika. Setiap kali beliau mengangkat tangan dan berdoa untuk kemaslahatan atau menolak keburukan, Allah mengabulkan tanpa tertunda. Karena itu para wali dan ulama berkata, siapa yang terancam mara bahaya, sebut namanya, insya Allah tertolong. 2. Menolong orang yang meminta pertolongan dari jarak jauh. Banyak riwayat terpercaya bahwa seseorang yang memanggil nama beliau saat dalam bahaya, beliau datang memberi pertolongan secara ruhani, meskipun jaraknya ribuan kilometer. 3. Menundukkan jin dan setan. Beliau diberi kemampuan oleh Allah untuk mengalahkan setan, jin, dan sihir. Banyak pesihir dan ahli sihir bertaubat setelah tidak berdaya menghadapi kewibawaannya. 4. Hadir di banyak tempat sekaligus. Diriwayatkan banyak orang melihat beliau berada di 2 atau lebih tempat dalam waktu yang sama. Para ulama menyebut itu sebagai at-tathahu ruhani, keluasan ruhani. 5. Membuka hati orang yang lalai. Ucapan nasihat beliau mengguncang jiwa, membuat orang yang keras kepala langsung menangis dan bertaubat tanpa paksaan. Inilah karomah, membalikkan hati. 6. Terkabulnya hajat melalui barakah majelisnya. Orang yang hadir di majelis zikir, bahkan hanya duduk diam mendengar, dibukakan jalan rezeki, dibersihkan penyakit hati, dan dihilangkan kesempitan hidup tanpa beliau menyentuhnya.